itu karakter dari desainnya itu kuat sekali. Nah, itu salah satu yang membuat gue cinta banget sama produk-produk yang seperti ini. Halo, kembali lagi di channel Hobi Jam TV. Kali ini bersama saya Willis. Hari ini nggak ada si Steven ya. Soalnya hari ini kita mau nge-review jam yang lumayan besar yang ya nggak bisa dipakai lah sama si Steven. Banyak orang yang kadang-kadang penasaran jam gede itu yang bagus-bagus tuh apa aja. Nah, kalau menurut gua salah satu ini ada yang namanya IWC Big Pilot. Namanya aja udah Big Pilot ya. Berarti yang besar-besar. Ini salah satu yang gue pakai nih. By the way, IWC itu kalau teman-teman belum tahu tuh International Watch Company ya. Jadi disingkat sama IWC. Ini perusahaan sih memang sudah cukup lama, bahkan lebih lama dari Rolex karena dia dari tahun 1868. Ya, tapi di gua nggak bakal bahas sejarah yang lebih banyak lagi. Mungkin nanti teman-teman bisa cek di Wikipedia, tapi kita obrolin tentang ini jam kerennya kenapa gitu ya. Yang pertama, ini jam sangat ikonik. Ya kayak lo orang tahu, gua demennya tuh jam yang kalau dari jauh kita pakai, orang tuh udah tahu pakai jamnya apa. Yang paling mencoloknya itu dari crown-nya. Crown guard-nya itu gede sekali. Nah, ini juga ada salah satu alasan kenapa dia crown-nya gede sekali ini. Sehingga yang mengakibatkan dia itu jadi salah satu ikoniknya IWC. Jadi kalau orang lihat lu pakai jam crown-nya gede, udah pasti itu Big Pilot deh gitu. Ternyata setelah gua baca-baca, oh dia pakai crown yang sebesar ini, itu buat pilot yang lagi pakai sarung tangan, karena kan ini beda ya sama kayak kita ngomongin Rolex GMT Master, mungkin yang pakainya pilot-pilot komersil gitu ya. Kalau misalnya pakai Big Pilot nih biasanya berbau-berbau pesawat tempur. Nah, mereka pakai sarung tangan ini tetap masih memudahkan mereka untuk memutar crown-nya itu, makanya crown-nya gede. Dan ini juga salah satu termasuk jam IWC yang dibilangnya oversize. Tapi kalau di tangan gue sih nggak oversize sih. Ini size-nya dia 46 mm, bahannya stainless steel. Tapi dari keseluruhannya yang paling gue demen ini adalah movementnya. Movementnya tuh bener-bener nggak bikin gue repot, dan ini kuat banget. Kenapa gue bilang nggak bikin gue repot? Karena movementnya si IWC Big Pilot ini itu dia power reserve-nya tuh 7 hari. Artinya lo nggak pakai 7 hari dia tetap nyala, dan dia juga bukan manual winding, dia automatic ya. Jadi lo bisa pakai, dia akan jalan terus, akan ngisi power reserve-nya. Kalau misalnya kita lupa pakai, mungkin kita punya banyak jam yang lain, kita pakai jam merek-merek lain. Nah, ini walaupun kita taruh di meja, dia akan tetap nyala terus, power reserve-nya 7 hari ya. Ini salah satu keunggulannya itu. Pertama, gue demen karena mesinnya 7 hari. Kedua, size-nya pas banget, gede, 46 mili. Ya, kalau buat gue sih nggak gede, 46 mili wajar ya. Yang ketiga, ini jam yang banyak historicalnya tentang pesawat terbang. Jadi kebanyakan tuh berbau yang aviasi lah gitu. Jadi jam-jam yang berbau aviasi, yang kayak jam pesawat tempur, jam yang berbau jam pilot ya kan. Tapi bukan berarti si IWC ini nggak membuat jam-jam yang buat diving juga. Masih ada yang namanya aqua timer juga. Gue juga mau coba ngasih info juga ke teman-teman. Kira-kira tadi kan ngomongnya bagus-bagus mulu. Nah, kalau untuk di IWC Big Pilot ini nggak enaknya apa sih? Nah, pertama, ini jam tuh terlalu maco, terlalu maskulin. Jadi kalau dipakai sama orang yang tangannya kecil kayak Stephen gitu ya, itu kayaknya kurang pas. Ya kan? Mungkin ya dia ngaca lah, mukanya juga nggak cocok pakai ini. Dan nggak enaknya lagi, ini bukan tipe-tipe jam yang untuk investment kalau menurut gua. Mungkin pada saat kita beli, mungkin harganya nggak turun, harganya stabil. Tapi kalau kita mengharapkan si jam ini harganya bisa naik berlipat-lipat, kayaknya bukan tipe jam ini. Ya, jadi ini jam yang benar-benar orang yang hobi, orang yang cinta dengan dunia aviator, aviasi gitu ya. Suka sama jam-jam pesawat terbang, ya kan. Tahu sejarahnya dulu waktu dipakai sama pesawat tempur zamannya Spitfire gimana. Nah, ini adalah jam yang tepat ya. Nah, selain jam IWC Big Pilot yang gue pakai ini ada satu lagi yang versi seramikanya. Ini yang gue mau bahasnya IWC Big Pilot Miramar ya. Nah, Miramar ini dia bahannya dari seramik nih. Ini salah satu jam yang unik juga, yang beda dengan Big Pilot yang sebelumnya. Kalau Big Pilot yang sebelumnya kan dia Big Pilot biasa stainless steel. Itu bahannya dari steel dan size-nya 40 mm. Yang ini lebih besar lagi. Ini size-nya 48 mm. Ya. Balik lagi, banyak orang beberapa bilang ini jam-jam oversize, tapi kalau menurut gua enggak, ini hanya untuk orang-orang yang kecil yang suka ngomong seperti itu. Ya. Terutama ya Stephen lah.
Si Miramar ini selain dia ceramika juga dia titanium juga nih. Di backcase-nya sama di crown-nya titanium. Jadi ini jam yang kalau lu lihat gede, tapi kalau dipakai tuh enteng. Jadi nggak berat-berat banget gitu ya. Apa sih kadang-kadang banyak teman-teman yang nanya Miramar itu apa sih? Lama-lama kan gue juga Google juga kan Miramar itu apa. Karena kita sebagai pedagang jam juga nggak bisa tahu semua jenis jam lah. Kita juga masih belajar, tapi kita coba untuk sharing review di sini biar teman-teman ada update aja. Jadi Miramar ini nih sebenarnya nih tempat sekolahan, ya sekolah kayak airfight, sekolah buat airfight, buat tempur gitu, pesawat tempur, dan letaknya tuh ada di California. Nah biasanya mereka sebutnya MSAC Miramar. Jadi sebutannya Marine Corps Air Station, ya. Nah di situ tuh ada sekolah, ada medicalnya juga, ya. Jadi tempat pesawat-pesawat tempur lagi ngumpul juga di sana, lagi latihan airfight. Makanya tuh ada adegan Top Gun juga di sana kan. Adegan Top Gun tuh maksudnya film Top Gun ya di sana ya gitu ya. Nah, jadi ini makanya tadi gue bilang IWC itu selalu bikin jam yang berbau-berbau dengan aviasi. Nah, ini serunya. Makanya di dunia jam tangan tuh kan selalu ada yang kayak buat udara, buat laut ya kan, atau buat ngitung apa gitu. Nah, ini salah satunya yang berbau pilot-pilotan gitu kan. Nah, jadi sebenarnya jam-jam besar seperti ini gue sangat suka banget karena kita waktu pakai kita tahu, oh itu tuh ada yang pakai IWC Big Pellet karena kita dari jauh aja kita udah tahu bentuknya seperti apa gitu. Beda seperti kita pakai jam-jam yang mungkin beberapa merek ya yang gue nggak sebut ya, misalnya kayak merek A, itu pasti mereknya ini gitu, orang nggak usah nebak. Tapi kalau misalnya IWC Big Pellet atau kita pakai Panerai, kita pakai Epi, itu karakter dari desainnya itu kuat sekali. Nah, itu salah satu yang membuat gue cinta banget sama produk-produk yang seperti ini. Ya, jadi untuk hari ini sekian gue coba review-review sedikit doang untuk IWC buat teman-teman yang pasti gue pengen teman-teman tahu kalau di dunia horologi, dunia jam tangan itu nggak selalu mereknya yang itu-itu aja. Nah, kita mau coba mulai besok kita juga akan coba lebih banyak lagi untuk memperkenalkan beberapa merek-merek yang ternyata menarik dan bagus. Jadi yang biasa pakai jam ini yang gue tahu salah satu itu Bradley Cooper. Ya mungkin kalian bisa Google Bradley Cooper itu siapa. Ya, itu dia keren banget tuh pakai jam itu tuh. Jadi banyak banget orang-orang yang ternyata suka jam-jam gede seperti ini. Oke, sebelum closing, gue akan coba info price-nya ya. Jadi biar teman-teman tahu juga kurang lebih jam IWC Big Pellet ini yang menurut gue keren banget dan punya karakteristik yang kuat, mesinnya 7 days, terus dia punya historical yang mantep ya istilah kata ya, dan ini jam-jam yang keren banget yang nggak bisa dipakai sama orang-orang kayak Stephen. Ini jam harganya kalau baru itu sekitar 170 juta something ya, tapi ini kalau secondnya di bawah 100 juta ya, nanti bisa cross check ke marketing. Terus untuk yang Miramar ini untuk barunya itu di harga sekitar 230 juta something. Dan ini untuk secondnya, bentar gue cek dulu modelnya berapa. Bro, Miramar tuh costnya berapa bro? Tetap harganya di bawah 100 juta. Ya, jadi buat teman-teman yang pengen dapat jam keren ini, bisa kontak ke marketing kita juga. Jadi ya boleh lah sekali-sekali jualan di YouTube ya. Oke, jadi cukup untuk review hari ini. Nanti teman-teman kalau misalnya ada yang mau review jam apa lagi ya coba di komen nanti kalau ada jamnya di toko ya kita akan coba review ya. Biar teman-teman semua bisa dapat informatif lagi dan bisa menghibur teman-teman juga yang mungkin masih lagi karantina karena kondisi pandemi masih belum selesai. Ya, sampai ketemu lagi minggu depan. Bye.